Mengejutkan, kabar yang baru terungkap di lingkungan kerajaan Inggris, ternyata Putri Diana dulu pernah mengubur bayi secara diam-diam di Taman Istana Kensington. Putri Diana tewas dalam kecelakaan mobil di Paris, Prancis lebih dari 2 dekade lalu. Namun demikian masih banyak cerita dan bahkan kabar miring yang mewarnai sosok mantan istri Pangeran Charles ini hingga hari ini. Sebutlah soal desas-desus anak perempuan Putri Diana yang telah lama hilang, atau Putri Diana yang meramalkan kematiannya sendiri beberapa waktu sebelum kecelakaan. Ada juga kabar kehamilan Diana saat tewas dalam musibah bersama kekasihnya Dodi Alfieri. Namun demikian kabar miring tentang Diana itu tak terbukti dan kebanyakan datang hanya dari satu sumber saja. Kendati begitu, ada satu cerita mengejutkan yang telah lama dilontarkan oleh mantan karyawan Diana, namun sekarang ini terungkap ke publik dan kini dikuatkan oleh pernyataan pihak lain yang menguatkan. Cerita itu awalnya dibuka oleh Paul Burrell, mantan kepala pelayan Diana yang mengaku membantu menguburkan mayat di Taman Istana Kensington. Paul Burrell adalah kepala pelayan Putri Diana sejak 1987 sampai 1997. Setelah Putri Diana meninggal, Paul Burrell memang mengungkapkan sejumlah hal tentang mantan bosnya itu. Sebenarnya banyak pihak menilai pilihan untuk berbicara secara terbuka tentang kehidupan pribadi Diana dipandang sebagai hal yang sangat kurang elok. Namun cerita yang satu ini mengundang perhatian lebih, terutama karena ada orang lain yang kini mengamininya. The Express mencatat dalam buku The Way We Were tahun 2006, Burrell menulis dia membantu Putri Diana menguburkan mayat. Menurut Burrell, sahabat Diana, Rosa Marston, melahirkan bayi yang meninggal pada tahun 94 dan mereka lalu menguburkan bayi tersebut di Taman Istana. Ini mungkin terdengar sedikit tidak masuk akal, tetapi lebih dari 1 dekade setelah Burrell mengungkapkan rahasianya, Marston akhirnya memutuskan berbicara. Marston yang adalah mantan CEO Esprit dan Gerrard berbicara dalam acara Sunday Night Channel 7 Australia. Dia mengaku dari pernikahannya dengan editor surat kabar Dominic Larson, mereka memiliki anak yang lahir mati. Marston bercerita, Diana lalu menawarkan untuk menguburkan anak tersebut di Taman Istana. Marston bahkan ingat ketika Burrell bertanya soal bagaimana mereka bisa melewati pengawasan bagian keamanan. Diana lah yang saat itu berkata, saya akan memberitahu kepala inspektur bahwa kita akan menguburkan hewan peliharaan di taman. Hanya kamu, aku dan Rosa yang akan tahu itu bayi, kata Diana seperti dikutip Marston. Teman dekat Diana itu ingat mereka mengadakan upacara emosional sebelum menguburkan bayi tersebut. Kemudian Diana memberinya kunci ke taman yang tetap disimpan Marston hingga hari ini. Marston menggambarkan apa yang dilakukan Putri Diana sebagai hal yang sangat luar biasa kala itu. Setelah kehilangan bayi tersebut, Marston dan Larson memiliki anak lagi dan menikah dan menjadikan Putri Diana sebagai ibu baptisnya. Dan beberapa hari kemarin, penemuan mayat di Istana Kensington terjadi. Pada Sabtu 29 Agustus 2020 kemarin, ditemukan jenazah di kolam Istana Kensington. Sisa-sisa mayat tersebut tampak seperti perempuan dewasa yang awalnya salah diidentifikasi sebagai artis Adelian Lizard Green yang hilang. Belakangan Green ditemukan dalam keadaan hidup. Adik saya Adelian masih hidup, aman dan sehat, kata sang kakak John Lizard Green. Terima kasih atas dukungan dan cinta yang kalian tunjukkan untuk Deli dan keluarganya. Rest in peace untuk jiwa yang ditemukan di Kensington Round Pound pada Sabtu pagi. Pejabat Scotland Yard menyatakan mereka kini sedang bekerja intensif untuk mengidentifikasi jenazah dengan akurat. Saat ini Pangeran William dan Kate Middleton tinggal bersama anak-anak mereka di Istana Kensington. Selain itu, sejumlah bangsawan lainnya termasuk Putri Agnes tinggal di kawasan yang sama juga. Sebagai seorang anak, dari sekian banyak isu miring tentang mendiang ibunya, Harry dan William tetap menganggap ibunya adalah perempuan yang paling baik sedunia. Terlebih sebelum ibunya meninggal, mereka pernah menerima telepon terakhir dari sang ibunda. Penyesalan mereka terbesar adalah mengenang ucapan terakhir dari mendiang ibunda mereka. 31 Agustus 97, tepat 23 tahun Putri Diana meninggal dunia. Meski telah lama berlalu, pembahasan tentang mantan istri Pangeran Charles ini masih terus mengundang perhatian.
Diana tewas dalam kecelakaan di mobil di Paris. Banyak cerita tentang penyesalan yang muncul dalam kejadian itu. Salah satunya adalah penyesalan yang hingga kini masih dirasakan oleh kedua anak Diana, Pangeran William dan Harry. Di dalam film dokumenter produksi tahun 2017 berjudul Diana, Our Mother, Her Life and Legacy, Harry dan William membahas dampak kematian sang ibu terhadap mereka. Kedua bersaudara ini berbicara tentang penyesalan mereka soal pembicaraan telepon terakhir mereka dengan Diana. Harry bahkan mengaku momen itu akan selalu menjadi penyesalan terbesar dalam sisa hidupnya. Ketika musibah itu terjadi, para pangeran ini baru berusia 15 dan 12 tahun. Saat mereka mendapat telepon dari Diana, keduanya sedang tinggal di perkebunan Balmoral milik keluarga kerajaan di Skotlandia. Namun, keduanya tak berbicara lama dan segera mengakhiri percakapan dengan ibu mereka. William berbicara pertama kali di film dokumenter ITV dan mengungkapkan kenangan terakhir dia tentang ibunya. Kenangan terakhir yang saya miliki adalah sebuah panggilan telepon di Balmoral, sebut dia. Pada saat Harry dan saya sibuk dengan urusan kami sendiri, bermain dengan sepupu kami dan bersenang-senang. Kini saya pikir Harry dan saya terlalu terburu-buru mengakhiri pembicaraan telepon itu. Andai saya tahu, saya tak akan memutus telepon itu, ucap William. Duke of Cambridge lalu menambahkan harapan seandainya dia tahu bahwa setelah itu dia tak akan bisa berbicara dengan ibunya lagi. Jika saya sekarang tahu dengan jelas apa yang akan terjadi, saya tidak akan begitu terburu-buru dengan telepon itu. Panggilan telepon itu sangat melekat di benak saya, kata William lagi. Saat ditanya apakah dia ingat detail spesifik yang dibahas dalam panggilan telepon itu, William tidak membantahnya. Namun William menolak untuk membeberkan topik yang dia bahas dengan Diana kala itu. Sama halnya dengan sang abang, Harry juga berbicara dengan Diana melalui telepon itu. Dia ingat William yang memanggilnya dan memberitahu bahwa ibu mereka menelpon. Ibu berbicara dari Paris. Saya tidak terlalu ingat apa yang saya katakan, tetapi yang saya ingat hanyalah menyesali selama sisa hidup saya. Betapa singkatnya obrolan di telepon itu, kata Harry. Dia juga setuju dengan William soal penyesalan karena mengakhiri pembicaraan telepon terlalu cepat. Jika saya tahu bahwa itu adalah yang terakhir kali, ada hal-hal yang akan saya katakan kepadanya, sebut Harry. Putri Diana ternyata menurunkan banyak sifat dan karakter kepada Pangeran Harry dibandingkan dengan putra sulungnya Pangeran William. Setidaknya itulah kesan yang diyakini oleh Darren McGrady, mantan koki pribadi Diana, selama menjalani kehidupan di lingkungan kerajaan. Seperti yang sudah umum diketahui, Putri Diana menikah dengan Pangeran Charles pada tahun 1981 dengan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. Sementara kedua anak-anaknya William dan Harry masing-masing lahir pada tahun 82 dan 84. Ketika berbicara dengan Daily Mail, McGrady menyebut Pangeran Harry menurunkan banyak karakteristik utama dari ibunya. Harry sangat seperti ibunya, ungkap McGrady. Harry sama dengan istrinya Meghan Markle, mereka tahu apa yang diinginkan. Sementara di sisi lain sang abang akan lebih banyak menantikan masukan dalam banyak hal yang dia hadapi. Seperti ibunya, Pangeran Harry juga terkadang tampak bergumul dengan perannya di lingkungan kerajaan. Pada bulan Januari 2020, dia dan istrinya Meghan Markle mengumumkan pengunduran diri dari lingkungan kerajaan Inggris. Kala itu mereka mengungkap keinginan untuk menjadi keluarga yang mandiri secara finansial dan akan membagi waktu mereka antara Inggris dan Amerika Utara. Dari sekian banyak kenangan manis Harry dan William yang mereka ingat untuk ibunda, salah satunya adalah di saat ulang tahun terakhir sang ibunda. Tepat tanggal 1 Juli 1961, Putri Diana dilahirkan ke dunia. Semasa Diana hidup, para penggemar dan pendukungnya begitu menantikan hari spesial ini untuk mendoakan yang terbaik bagi sang putri. Pada ulang tahun terakhirnya yang ke-36, Diana menghadiri acara gala yang diadakan untuk menghormatinya di Centenary Theatre Gallery, London. Diana meluangkan waktu sebelum memasuki gala untuk menyambut dan menerima hadiah dari penggemar yang menunggu kedatangannya di luar. Foto-foto menunjukkan Diana yang tersenyum memegang karangan bunga dan balon berbentuk hati, sebuah pengingat kecil tentang bagaimana ia menjabat sebagai putri rakyat sampai saat-saat terakhir hidupnya. Hal itu terjadi hanya 2 bulan sebelum kecelakaan mobil yang menjadi penyebab Putri Diana meninggal pada tahun 97. Memperingati ulang tahun sang ibunda putranya, Pangeran Harry telah melanjutkan warisan untuk memperjuangkan keadilan sosial. Beberapa hari yang lalu, Duke of Sussex menunjukkan peserta Diana Award virtual dengan pesan sentimental untuk para penerima amal, di mana ia juga berbicara tentang gerakan Black Lives Matter saat ini.
Dalam pesannya, Pangeran Harry mengatakan bahwa semangat Diana agar terus hidup dan membawa dampak positif bagi dunia. Semangat Diana yang selalu mementingkan kepentingan rakyat, keperluan sosial dan menyerukan ketidakadilan diharapkan akan terus menginspirasi. Dia membela sesuatu dan dia membela orang yang membutuhkannya, ujar Harry dalam pidatonya.